Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari Oktaviani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan membawakan materi IPA kelas 4 tema 8 terkait gaya dan gerak. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran atau ke materi, kita lihat kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Perhatikan baik-baik ya. Apa yang terjadi pada pintu tersebut? Pintu pada posisi awal diam, kemudian pintu ditarik dan akan terbuka. Selanjutnya, pintu posisi awal diam, kemudian didorong dan pintu akan tertutup. Setelah memperhatikan video tadi, apa sih yang terjadi pada pintu itu? Apa yo? Nah, yang terjadi pada pintu yaitu dibuka dan ditutup. Mengapa pintu tersebut dapat dibuka dan ditutup? Ada yang tahu kenapa? Ya, itu karena adanya gaya yang diberikan oleh pintu sehingga pintu dapat bergerak membuka dan menutup. Lalu, apakah kalian tahu apa sih itu gaya? Dan mengapa pintu yang diberi gaya itu dapat bergerak? Mari kita cari tahu. Definisi dari gaya yaitu, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda, dan gaya dapat menimbulkan perubahan gerak atau perubahan kecepatan benda. Kemudian, definisi gerak. Gerak merupakan peristiwa perpindahan suatu benda dari kedudukan awal. Besarnya gaya yang diberikan pada satu benda mempengaruhi kecepatan gerak benda tersebut. Nah, jadi sudah tahu ya apa itu gaya dan gerak, serta alasan pintu itu dapat membuka dan menutup. Coba kalian praktikkan gaya tarikan dan dorongan dengan menarik dan mendorong benda di sekitarmu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sifat-sifat gaya. Sifat-sifat gaya ada 4. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda, gaya dapat mengubah arah gerak suatu benda, gaya dapat mengubah kecepatan benda, dan gaya dapat mengubah benda gerak menjadi diam. Berikut sifat-sifat gaya dan contohnya. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, saat kita meremas kertas yang awalnya kertas itu masih rapi, lalu diremas, maka kertas itu akan berubah menjadi lecek atau tidak rapi lagi. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah gerak suatu benda. Contohnya, saat kita melemparkan bola ke dinding atau ke lantai, maka bola memantul ke arah lain. Yang ketiga, gaya dapat mengubah kecepatan benda. Contohnya yaitu ketika bus mainan yang melaju lambat dan melaju cepat dikarenakan gaya yang diberikannya berbeda, maka mempengaruhi kecepatan benda tersebut. Yang keempat, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Contohnya, saat bola menggelinding kemudian kita tahan, maka bola akan berhenti.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan gaya dan gerak. Yang pertama, gaya dapat menyebabkan terjadinya gerakan, sedangkan gerak disebabkan oleh adanya gaya. Kemudian, gaya dapat mempengaruhi bentuk benda dari dorongan atau tarikannya, sedangkan gerak tidak mempengaruhi bentuk benda. Lalu, gaya adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat namun dapat dirasakan, berbeda dengan gerak yang bisa dilihat. Kemudian yang terakhir, gerak dipengaruhi oleh gaya, sedangkan gaya tidak harus dipengaruhi oleh gerak. Nah, agar pembelajaran tidak membosankan dan kalian makin semangat, yuk kita bernyanyi dulu. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Mari kita kembali belajar. Gaya menyebabkan perubahan gerak benda. Perubahan tersebut meliputi hal-hal berikut. 1. Benda diam menjadi bergerak. 2. Benda bergerak berubah arah geraknya. 3. Benda bergerak menjadi diam. Konsep gaya yang mempengaruhi gerak benda dimanfaatkan dalam pembuatan beberapa alat seperti cungkat-cungkit dan ketapel. Cungkat-cungkit adalah salah satu jenis tuas atau pengungkit. Ketika kalian menghentakkan kaki ke lantai, teman kalian akan bergerak turun, sedangkan kalian terangkat ke atas. Begitu pula sebaliknya. Kalian pasti sudah pernah ya bermain cungkat-cungkit dengan teman kalian. Jadi, adanya gaya mengakibatkan gerakan cungkat-cungkit ke atas dan ke bawah. Cungkat-cungkit dapat bergerak naik turun karena diberi gaya. Ketapel. Ban karet pada ketapel adalah benda yang sifatnya elastis. Oleh karena itu, ketika ditarik akan menimbulkan gaya pegas. Kerikil yang diletakkan pada bantalan kemudian ditarik dan dilepaskan menyebabkan kerikil dapat terlempar. Setiap gaya aksi akan selalu diikuti gaya reaksi. Gaya yang kalian berikan pada ban karet merupakan gaya aksi dan akan menimbulkan gaya yang sama besar seperti yang dihasilkan oleh ban karet. Inilah gaya reaksi yang melontarkan kerikil.
Nah, jadi itu ya materi tentang gaya dan gerak kelas 4 tema 8 serta berbagai contohnya di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita bermain kuis ya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan satu benda. Wah, hebat sekali kalian bisa menjawab soal dengan baik. Oke, pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.